Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumat kali ini kita akan diskusi singkat, ngobrol-ngobrol singkat soal sekolah daring dengan salah satu siswi kelas 3 di salah satu sekolah Gagal deh kayaknya mah. SMP negeri di Kabupaten Garut. Kan. Gagal, iya memang gagal tatap muka ya, gagal tatap muka. Jadi masih sekolah daring karena wacana pemerintah itu kalau nggak salah di tanggal 13 atau 14 kemarin akan memberlakukan sekolah tatap muka, tetapi di Kabupaten Garut ini gagal karena beberapa sekolah gagal dalam verifikasi sekolah tatap muka. Jadi masih berlanjut hingga Januari 2021 nanti. Oke, ada yang mau curhat nih soal perasaannya bagaimana sekolah daring, karena siapa tahu yang nonton atau viewers kita ini salah satu orang yang punya pengaruh atau punya kewenangan untuk melakukan suatu inspiratif ya. Salah dah, enggak gitu maksudnya. Siapa udah ketawanya enggak, siapa tahu salah satu dari viewers kita adalah orang-orang yang bisa berpengaruh ke depan untuk mengajukan usulan-usulan beginilah. Anak-anak, salah satunya anak yang merasakan perasaannya selama ini sekolah daring. Oke, agak bertele-tele memang. Oke, kita langsung aja. Kita kenalkan dulu. Saya kenalkan dulu si cantik yang berjilbab biru dongker ini. Namanya intermezzonya suara motor. Si cantik yang berjilbab biru dongker ini namanya Agnia Atta Deswati, dipanggilnya Atta ya, atau kita panggil Agnia Atta dah gitu. Ya gimana nih, bisa nggak nggak bisa kok mau udah bisa ceritain perasaannya selama hampir 5 bulan atau 4 bulan sekolah daring ini? 3, 2 enggak, udah 3 ya? Oh 3 sudah lebaran. Oh, sesudah lebaran selain. Gimana perasaannya? Senengnya apa kelebihan kekurangan sekolah daring bagi Agnia Atta di rumah ini gimana? Kelebihan sekolah kekurangan dulu ya. Kekurangan ya, enggak enaknya lah. Enggak enak ke sekolah daring itu bagi Agnia Atta itu gimana? Kuotanya lah, pasti kuota internetnya meningkat. Oh yes. Terus apalagi ya? Tapi nggak dipakai yang untuk scroll mantan terus scroll artis-artis atau main game gitu kan? Nggak full kan untuk sekolah gitu kan? Peningkatan kuota ini terus bukannya ya kurang masukan materi. Udah gitu aja. Materi kurang masuk maksudnya kurang bisa dipahami. Iya, kurang bisa dipahami. Karena tapi kan sebelumnya itu ada para guru itu ngasih video tutor atau video mentor kayak gitu sebelumnya, baru tugas itu masih kurang dimengerti gitu. Masih kurang dimengerti. Atau memang ada suasana, ada atmosfer yang kurang, dimana sekolah langsung di sekolah dengan sekolah di rumah beda rasanya gitu, sehingga itu yang mempengaruhi antara kita mengerti dengan pelajaran atau enggak gitu. Mempengaruhi itu. Terus kalau dari segi uang jajan gimana? Karena kebanyakan nih dari anak-anak yang sekolah daring bilang nggak dapet jajan. Karena sekolah daring itu kita nggak dapet jajan, uang jajannya dipotong untuk kuota dan sebagainya. Itu jajan gimana? Biasa aja. Terus main dengan teman-teman, diskusi canda tawa dengan teman-teman, karena umuran Agnia ini kalau menurut saya tidak hanya membutuhkan belajar, tetapi paling penting adalah bersosialisasi dengan teman-teman di sekolah. Itu gimana dengan teman-teman? Masih
say hey gitu atau ada kerja kelompok bareng, karena salah satu antisipasi untuk kuota meningkat itu atau untuk mengantisipasi orang yang nggak punya Android atau gawai, biasanya berkumpul anak-anak, bener nggak, berkumpul anak-anak berkelompok terus dengan satu HP dia yang udah diisi kuota, kemudian mengerjakan bareng tugasnya. Ini Agnia pernah nggak ngerasain kayak gitu sama teman-teman, selain mengefisienkan kuota tetapi juga bisa saling menanyakan langsung, tanya soal-soal mana yang nggak dipahami sama teman-teman gitu, bukan berarti nyontek loh ya. Pernah nggak kayak gitu? Enggak. Menurut Ata lebih enak sekolah daring apa enggak? Enggak. Enak sekolah daring. Kenapa enggak? Kenapa jadi enak? Kenapa enak sekolah daring bagi Agnia Ata ini? Udah nyaman di rumah. Udah mager di rumah gitu. Jadi tipikal Agnia Ata berarti kalau enak dan nyaman sekolah daring di rumah adalah tipikal introvert ya. Orang yang nyaman di rumah tetapi masih membutuhkan untuk sosialisasi dengan teman-teman, bergaul dengan teman-teman di sekolah juga gitu. Terus selain itu apa yang paling kerasa banget di sekolah daring? Apa aja? Kerasa gimana? Kayak ngerasa bete lah, boring lah, atau ngerasa sampai kapan ini sekolah daring akan terus berjalan gitu, diberlakukan gitu. Udah mulai istilahnya mulai jenuh nggak gitu sekolah daring? Mulai Jenuh. Jenuhnya karena tadi kadang nggak paham. Terus selain kadang nggak paham apa lagi? Sama kurang interaksi sama guru. Terus selain kurang interaksi apa lagi coba? Jarang ketemu teman. Apa lagi? Selain jarang ketemu teman, ntar kita ada suara 2 dan suara 3 ya di sana, itu nggak apa-apa lah ya. Selain itu apa? Mungkin dari segi kayak gini, kita biasa tadi selain nggak paham, hanya untuk mungkin sekolah daring ini hanya formalitas lah, untuk tugas-tugas ini formalitas sehingga ada rasa males, terus hanya untuk formalitas nilai, untuk formalitas ujian kenaikan, atau hanya untuk ada juga beberapa orang tua yang mengatakan sekolah daring ini tugasnya ntar juga kok lulus, nanti juga lulus kok, mau dikerjain nggak dikerjain nanti juga lulus. Ada beberapa orang tua yang seperti itu, dan ada juga beberapa orang tua yang kewalahan, kebingungan, ngebimbing anaknya untuk sekolah daring, bahkan udah jenuh dan bosen mantau terus di gawai dari pagi sampai ke siang, dari jam 7 sampai jam 1, atau bahkan ada seorang gurunya yang ngasih tugasnya jam 1 terus dikumpulkannya jam 4 atau jam 4 baru dikirim tugasnya via WhatsApp atau Google Classroom. Bener nggak ya kayak gitu ya? Terus selain itu apa sih ya untuk motivasi nih sesama teman-teman untuk sebayan Agnia untuk yang masih sekolah daring ini, apa motivasinya ya untuk menyemangati gitu? Ya pokoknya mah bisa ngatur internet buat hal-hal yang baik. Terus sama selalu berdoa supaya cepat tatap muka. Terus udah berdoa supaya tatap muka. Selain itu ada yang paling penting Agnia. Paling penting adalah kalau istilah saya manajemen waktu bagi diri sendiri, karena sekolah daring ini ya yang nentuin bangun atau enggaknya tadi kata Agnia bebas kan, emang bebas, jadi yang nentuin kita mau ngerjain atau enggak ya di diri kita atau diri anaknya sendiri. Bener gak Agnia kayak gitu? Yang paling penting adalah manajemen kuota dan manajemen waktu. Sekian diskusi singkat kami. Saya Alfi Septiani dan Agnia Ata mengucapkan apa emang kayak ini Idul Fitri emang enggak, mengucapkan selamat beraktivitas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.